Pada video sebelumnya, kita telah membahas satu dari beberapa cara pembuktian dalam matematika, yaitu pembuktian dari pernyataan universal, keseluruhan, dan pernyataan keberadaan terhadap atau eksis. Untuk video kali ini, kita akan membahas pembuktian cara yang kedua, pembuktian langsung. Pembuktian dalam matematika itu sangat erat kaitannya dengan teori logika. Pernyataan dalam matematika dapat disimbolkan dalam beberapa simbol. Kemampuan untuk menyatakan dalam simbol-simbol logika akan membantu kita dalam menentukan langkah-langkah pembuktian yang akan digunakan. Pada bagian ini, kita akan membahas pembuktian dengan pernyataan yang berbentuk P maka Q, atau bisa juga P maka Q. Pernyataan P maka Q memiliki arti jika pernyataan P bernilai benar, maka pernyataan Q haruslah bernilai benar, dan tertutup kemungkinan bahwa Q bernilai salah. Jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka pernyataan P maka Q bernilai salah. Selain itu, pernyataan ini tidak berlaku sebaliknya, di mana jika P maka Q bernilai benar, tidak berlaku bahwa Q maka P juga bernilai benar. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh berikut ini. Diberikan pernyataan, jika X lebih dari 2, maka X kuadrat lebih dari 4. Untuk setiap X, anggota bilangan real. Di sini kita punya pernyataan P, yaitu X lebih dari 2, dan pernyataan Q, X kuadrat lebih dari 4. Di sini kita bisa melihat bahwa pernyataan ini berlaku untuk setiap X, di mana X itu elemen bilangan real. P, X lebih dari 2, dan Q itu X kuadrat lebih dari 4. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang berbentuk P maka Q. Jika nilai X yang dipilih menjadikan pernyataan P bernilai benar, maka pernyataan Q akan bernilai benar. Karena ketika suatu bilangan real yang lebih dari 2 dikuadratkan, maka menghasilkan bilangan yang lebih dari 4, sehingga dapat disimpulkan P maka Q bernilai benar. Pada kasus ini, jika kita mengambil nilai X lebih dari 2, maka nilai X kuadrat itu akan lebih dari 4. Untuk setiap X, itu yang diambil lebih dari 2. Maka pernyataan ini dapat disimbolkan P maka Q bernilai benar. Sekarang kita akan menganalisis apakah pernyataan Q maka P bernilai benar atau tidak. Pernyataan kita akan bertransformasi menjadi Q maka P X kuadrat lebih dari 4, maka X lebih dari 2. Sekarang kita analisis. Pernyataan X kuadrat lebih dari 4 dapat bernilai benar karena terdapat X anggota bilangan real, sehingga nilai X kuadrat itu lebih dari 4. Di sini pernyataan X kuadrat lebih dari 4 bernilai benar untuk nilai X lebih dari 2 atau X kurang dari negatif 2. Jadi untuk pembuktian pernyataan Q maka P bernilai salah, kita dapat menggunakan counter ensemble yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita ambil X kuadrat itu sama dengan 9, dan kita tahu bahwa 9 itu lebih dari 4, berarti pernyataan Q bernilai benar, yaitu X kuadrat lebih dari 4. Nilai X yang memenuhi persamaan X kuadrat lebih dari 4 untuk X kuadratnya bernilai 9 itu adalah 3 dan negatif 3. Untuk nilai X bernilai 3, maka pernyataan P kita bernilai benar. Tetapi untuk X bernilai negatif 3, pernyataan P kita menjadi bernilai salah. Sehingga kita sudah menemukan counter ensemble, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan Q maka P bernilai salah. Jika pernyataan P maka Q bernilai benar, tidak menjamin bahwa pernyataan Q maka P bernilai benar juga. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pernyataan P maka Q tidak menunjukkan nilai kebenaran dari P maupun nilai kebenaran dari Q. Pernyataan ini hanya menunjukkan terdapat hubungan antara P dan Q. Langkah-langkah umum dalam pembuktian pernyataan berbentuk P maka Q dapat dirumuskan sebagai berikut. Andaikan atau misalkan pernyataan P itu bernilai benar. Berangkat dari pernyataan P, maka kita akan membuktikan bahwa Q juga bernilai benar. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada contoh berikut.
kita diberikan pernyataan n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil untuk setiap n elemen bilangan bulat. Pada pernyataan ini, P kita adalah n adalah bilangan ganjil dan Q n kuadrat adalah bilangan ganjil. Maka di sini pernyataan ini juga berbentuk P maka Q. Jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil. Untuk setiap n itu anggota bilangan bulat. Untuk pembuktian ini berdasarkan langkah yang disebutkan tadi, yaitu kita mengandaikan bahwa P itu benar. Maka di sini kita andaikan n adalah bilangan ganjil dan n itu adalah elemen bilangan bulat. Maka n bisa dinyatakan dalam bentuk n itu sama dengan 2K ditambah 1 untuk K itu elemen bilangan bulat. Langkah kedua yang kita lakukan adalah membuktikan bahwa n kuadrat adalah bilangan ganjil berdasarkan pernyataan yang pertama, yaitu n adalah bilangan ganjil. Oke, di sini kita dapat menyatakan bahwa n kuadrat itu adalah bentuk perkalian n dikali dengan n. Maka karena n kita adalah 2K ditambah 1, maka ini bisa dijadikan 2K ditambah 1 dikali 2K ditambah 1. Maka kita melakukan proses aljabar. 2K ditambah 1 dikali 2K ditambah 1 itu akan sama dengan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Pernyataan 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 secara aljabar bisa kita modifikasi menjadi 2 dikali 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Sekarang coba kita perhatikan pernyataan 2K kuadrat ditambah 2K. 2K kuadrat ditambah 2K itu merupakan himpunan anggota bilangan bulat. Di mana kita tahu bahwa perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat itu akan tetap menghasilkan bilangan bulat. Sehingga 2K kuadrat ditambah 2K itu adalah anggota bilangan bulat. Dengan kata lain, kita dapat mengganti 2K kuadrat ditambah 2K itu sama dengan KC, di mana KC itu adalah bilangan bulat. Sehingga pernyataan kita, n kuadrat itu sama dengan 2 dikali 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Karena 2K kuadrat ditambah 2K itu bisa kita ganti menjadi KC, persamaan kita menjadi 2KC ditambah 1. Sekarang kita coba bandingkan dengan pernyataan awal kita. Pemisalan awal kita bahwa n itu sama dengan 2K ditambah 1. Dan n itu adalah bilangan ganjil. Di sini kita mempunyai 2KC ditambah 1. KC itu adalah elemen bilangan bulat dan K adalah elemen bilangan bulat. Maka 2K ditambah 1 merupakan bentuk yang sama dengan 2KC ditambah 1. Sehingga 2KC ditambah 1 itu adalah bilangan ganjil. Sampai di sini pembuktian kita bahwa n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil untuk setiap n elemen bilangan bulat itu telah terbukti benar. Ini adalah akhir dari video cara pembuktian yang kedua, yaitu pembuktian langsung. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan masukkan pada kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video berikutnya, yaitu kita akan membahas masalah pembuktian kontraposisi.